Halo guys, di sini gue bakalan ngasih tutorial sesuai dengan request kalian, autentikasi permission pada Laravel di REST API ya. Nama gue Gio, enjoy the video. Oke guys, jadi kira-kira di tutorial kali ini yang kalian butuhkan hanyalah tiga hal ini ya. Yang pertama, kolom di tabel user dengan nama role. Yang kedua, kalian harus install Auth Sanctum di Laravel kalian karena kita bakalan pakai Auth Sanctum untuk logic tokennya ya. Terus yang ketiga, kita akan membuat middleware baru ya. Jadi karena kita ingin melindungi berdasarkan role atau permission, maka kita butuh buat middleware untuk membatasi si role-role yang ada gitu ya. Oke guys, jadi gue udah install aplikasi baru Laravel ya. Kalau kalian punya existing ya nggak apa-apa juga sih. Jadi gue bakalan buka aplikasinya di YouTube app ini namanya. Terus gue bakalan setup dulu INV-nya ya. Nah, jadi INV-nya ini gue kasih nama YouTube juga. Terus database-nya juga perlu di setup. Ini kenapa ada dua? Ntar dulu. Oke, dia minta permission buat ini ya lokal servernya biar bisa di launch. Di sini gue pakai dbeaver punya Laragon ya. Kalau kalian pakai PHP MySQL atau MySQL terserah kalian ya. Bisa juga. Oke, jadi pertama kita coba migrate dulu ya. Kita tes dia bisa nggak tuh ya. Nah karena gue pakai Laragon, jadi gue buka terminalnya di Laragon ya, nggak di aplikasi atau VS Code-nya gitu loh. Sama aja ya guys ya, gue ulangin ini sama aja. Di PHP Artisan Migrate misalnya. Harusnya sih nggak bisa karena database nggak ada kan. Cuman harusnya dia nanya, mau bikin database nggak? Oh bisa, ternyata udah dibikinin guys. Gue lupa, jadi gue nginstal itu pakai Laragon dan ternyata dia langsung bikinin gue database. Ntar ya. Contohnya tuh kayak nih YouTube app. Jadi dia otomatis. Nah, ini ya yang kita migrate tadi. Nah, gimana Bang caranya biar kita kasih permissionnya gitu loh. Sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama itu yang simple, yang kedua yang sangat dinamis ya. Tapi di video kali ini sih gue yang simple gitu loh. Jadi kalau misalnya eh yang simple itu kita cukup bikin aja di migrationnya users gitu kan. Ya udah kalian tinggal kasih aja misalnya di sini role gitu kan. Jangan lupa kasih komentar yang isinya adalah ada admin, ada user misalnya kan. Terus ada misalnya kalian pengen ada guest. Cuma gue di sini dua aja ya. Buat nyontohin doang. Depends on gimana kalian makainya ya terserah kalian gitu loh. Nah, terus habis itu kita udah define di command line biar programmer-programmer lain tahu bahwa ini isinya apa gitu kan. Nah, selanjutnya kita bikin dummy datanya dulu deh biar kelihatan dulu nih di seeder ya. Nah, gue biasanya nggak bikin kelas-kelas seeder ya. Gue langsung aja di sini misalnya user gitu kan. Create misalnya yang pertama itu adalah admin ya. Oke, misalnya name Aish, what the fuck, gue kayaknya udah tua deh. Admin gitu kan. Terus ada email misalnya. Emosi gue guys, taruh admin@admin.com. Terus ada role tadi ya. Misalnya yang pertama ini adalah admin. Terus tutup colon, kita bikin yang user gitu loh biar ada pembanding user.com. Passwordnya adalah passwordnya belum ya.
Oke, kita bikin passwordnya. Taruh, tapi kita selesaikan dulu ini. Passwordnya ya kita hash aja lah. Hash isinya itu password kayak gini. Oke, udah berhasil, kita tes dulu. Berarti PHP Artisan migrate fresh seed ya. Jadi dia ngapus semuanya terus dia seeder. Gitu loh. Ya sebenarnya bisa nggak perlu dihapus semua terus di seeder bisa juga. Cuman gua kebiasaan guys. Nah ini ya, lihat tuh. Jadi ada role, ada password, ada email, ada name. Sebetulnya cara kalian membuatnya itu terserah ya. Jadi gua tahu ada orang di luar sana yang nggak suka pakai string guys. Jadi misalnya dia itu pengennya adalah misalnya misalnya bikin integer misal, atau integer juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah dia itu namanya adalah role juga ya. Nah biasanya tuh mereka isinya kalau nggak 0 1 gitu loh. Jadi kalau 0 ini admin, 1 itu user. Ada di luar sana ada guys kayak gitu orang ya. Dia nggak suka string karena dia takut ada typo pada saat pembuatan atau development gitu loh. Nah, jadi sebenarnya ini lebih bagus, tapi kadang orang kan kayak nol itu apa ya? Lupa gua gitu kan. Belum lagi ada orang yang banyak project kayak di sini pakai string, di situ pakai integer, terus kayak bingung, aduh tadi nol itu apa ya? Belum lagi yang project A misalnya nol itu admin, project B nol itu user gitu kan, jadi bingung ya. Nah, ini gua kasih biar simple dulu dan dapat dilihat, dimengerti gitu loh. Oke, lanjut ya tanpa banyak bacot. Nah, udah nih. Selanjutnya apa yang harus kita setup gitu kan. Nah, di sini karena gue pakai REST, kita seolah-olah bikin REST API. Jadi gue bakalan pakai roots yang mana isinya API ini gitu loh. Nah, tapi sebelum ke sini, sebelum ke sini kita perlu tahu namanya auth sanctum ya. Yang ini nih. Ini tuh apa sih? Nah, ini tuh sebenarnya cara Laravel ngehandle session token si setiap user-user gitu loh. Jadi kan kalau misalnya behind the scene-nya atau under the hood, under the hood ya nyebutnya. Jadi tuh user itu pada saat login nih pencet enter, das. Nanti si backend dia ngebuat sebuah token yang disimpan ke dalam database dan juga di return ke user yang login tadi gitu loh. Jadi nanti di bagian front end si token ini disimpan entah di cookies atau local storage. Biasanya best practice itu ke cookies ya, kalau API, kalau REST API gitu loh. Nah jadi disimpan, terus setiap ada request ke backend yang mana dilindungi API-nya, maka si user itu mengirimkan tokennya setiap request. Jadi dia setiap request dia kirim tokennya terus. Jadi ini gunanya untuk ya ngasih tahu bahwa dia itu valid nggak nih usernya gitu loh, yang tokennya itu ada nggak nih di database, lalu dia itu siapa gitu loh. Nah itu ketahuan semuanya dari token gitu loh guys. Nah terus gimana cara kita settingnya gitu kan. Oke, caranya sebenarnya gampang guys, kalau udah tahu tuh gampang. Jadi kalian cukup ke, oke ini kayaknya gue close dulu semuanya ya. Oke, yang pertama kalian buka Laravel Sanctum ya. Kayaknya gue udah tua deh, gue typo mulu guys. Nah ini nih, Laravel Sanctum. Nah, jadi di sini itu ada namanya require Laravel Sanctum ya, ini untuk installnya. Jadi Laravel itu nggak nyiapin dari awal gitu loh. Dia harus diinstal dulu. Ya, kita buka terminalnya. Kalau kalian pakai VS Code sekali lagi. Kalau pakai VS Code sama aja ya guys ya. Nah, di sini gue pakainya Laragon ya. Jadi klik kanan, enter aja. Di sini gue bakalan install Sanctumnya ke folder aplikasi YouTube app gua ya. Oke, tunggu bentar, tunggu lama. Kayaknya ini bakalan gua skip sih guys. Jadi see you on the next section. Oke, barusan udah gua lihat udah komplit nih. Nah, udah komplit ya. Jadi gimana cara pakainya? Itu pertanyaannya kan. Oke, let's say anjay. Let's say kita mau bikin API untuk mengekspos semua user gitu loh. Tapi kita lindungi API-nya.
yang nggak nyambung. Maksudnya kayaknya di em, ada sih kalau di dunia nyata tuh mungkin ada yang bisa memiliki hak akses seperti itu tuh biasanya admin gitu ya. Nah, gimana caranya biar si admin doang nih yang bisa ngelihat itu data semua user gitu loh. Pertama, kita bikin dulu controller ya kan. PHP Artisan make user make controller, user controller, enter. Nah, kita kita nggak usah pakai resources ya guys. Jadi kita langsung aja bikin returnnya di sini. Oke, kita bikin satu metode namanya public function index gitu ya. Terus dia itu ngembaliin misalnya datanya, datas karena dia plural dan ya kan user banyak ya, jadi plural pakai S. Kalau gue gitu guys, terserah kalian gimana. Ini user all gitu ya. Terserah sih mau all mau get sama aja guys. Ini jangan lupa diimport. Udah ada diimport ya. Nah, terus kita return aja. Biasanya kalau API gini sih. Kalau misalnya berhasil pakai try catch gitu kan. Kalau misalnya kalau misalnya berarti wah, kalau misalnya berhasil gitu ya. Mungkin di sini kita kasih try, kalau sukses kita return di sini kayak gini ya. Nah, kalau kalau gagal biasanya gue pakai exception biar kita bisa panggil. Bentar, ini harus pakai kodenya 200 ya. Nah, kalau sukses kan 200. Nah, terus kalau salah 500 kayak gini nih. Terus buat ngambil pesan errornya di exception. Suara gue habis guys. Buat ngambil pesan error di exception, kalian pakainya function get message yang dimiliki oleh kelas exception. Nah, itu dia. Nah, terus setelah itu kita mau ngapain? Kita mau tes berhasil gak? Nah, sebelum tes tentunya kita butuh rootnya di API ya. Bikinnya gimana? Bikinnya adalah root get. Loh bang, sama aja dong nggak dilindungi. Nanti kita bikin pelan-pelan guys. Kita cek dulu nih berhasil nggak. Nah, kita users misalnya, terus misalnya kita panggil, mungkin jangan get ya, kita seolah-olah dunia asli aja, kita ada resource-nya gitu kan. Di sini kita panggil user controller class kayak gini kan. Terus kita resource-nya kita onlyin, itu cuman metode index gini ya. Nah, ya sebenarnya bisa pakai get, terus ini panggil metodenya sama aja guys. Terserah kalian mau yang mana. Ini senyamannya ya. Nah, terus kita tes nih, kita tes aja pakai Postman ya. Kalian kalau belum punya Postman bisa download, ini gratis di Google, cari aja. Ya kan kalian software engineer kan, software developer kan, download sendiri guys ya. Itu tantangan buat kalian. Oke, lanjut. Di sini nih project-project gue yang lain. Kita bikin new, itu kita HTTP. Nah, ini URL-nya apa guys? Karena gue pakai Laragon, jadi URL itu HTTP nama aplikasi gua yaitu YouTube app .test. Terus kalau kalian pakai Vercel juga bisa ya, atau kalian pakai lokal host 8000 pun bisa guys. Nah, karena gue bikin rootnya di API, maka slash API lalu ininya apa tadi hit pointnya ya users gini. Oke, kita save di, mungkin kita bikin collectionnya ya. Namanya adalah YouTube app create. Di sini kita namain request name-nya gini aja lah, save. Oke, udah di save, kita coba hit, deng. Berhasil ya tuh. Status sukses, data nih, ini format JSON yang gue bikin tadi guys. Ingat ya. Kodenya adalah 200, bisa dilihat di sini tuh. 200. Nah, ini gue nggak mau string ya. Misalnya ini false, ini true. Itu gue biasanya bikin API kayak gitu. Bang, kalau di kantor gue nggak kayak gitu bang, pakainya string. Terserah guys ya, sekali lagi ini tergantung gimana cara kalian ngoding ya. Ini gue di sini cuma ngasih tahu caranya kira-kira kayak gimana. Kalau gue coba lagi, kayak lihat ya ini udah boolean karena nggak ada quotes-nya di kiri kanan. Terus datanya apa gitu kan ya. Ini. Oke bang, gue pengen lihat dong kalau error gimana. Ya udah, kalau error kalian
panggil aja function salah. Nah, ini errornya status sama dengan false. Ini message-nya adalah message dari exception ya. Ini dia. Oke, lanjut ya. Nah, gimana kita ngelindungin? Yang pertama, ngelindungin untuk orang yang login doang, guys. Ya. Jadi kita bikin bertahap biar kalian paham gimana caranya. Yang pertama, lindungi dengan orang yang login doang. Yang kedua, lindungi dengan role-nya gitu loh ya. Nah, sebetulnya ada dua cara untuk yang login doang ini ada dua cara, guys. Yang pertama, kalian bisa bikin middleware. Ini udah ada contohnya sebenarnya dari Laravel udah dibikinin. Kalian bisa bikin middleware di bagian depan kayak ini. Gue biasanya di bagian belakang sih, cuma kita coba dulu ya, bisa nggak nih? Harusnya nggak bisa karena gue belum migrate ya. Kita coba dulu. Oke, error dia ya. Oke, login. Oh, gini. Oke, kalau kalian bermain API, usahakan kalian di sini accept itu application JSON, guys ya. Kayak gini. Jadi ini tuh apa artinya gitu loh. Kalian accept data yang masuk, accept ke kalian bahwa itu adalah JSON gitu loh. Bukan bukan HTML atau bukan yang lain-lain, XML dan lain-lain, JSON gitu loh. Karena gue biasanya pakai JSON gitu loh. Kalau kalian punya cara sendiri terserah kalian sih. Ini gue coba ya. Errornya bakalan beda. Ya ini. Message authenticated. Di mana dia bilang bahwa usernya belum login. Belum login lu siapa gitu loh. Ya. Oke, tadi setelah install Sanctum gue belum migration ya. Harusnya kita migrate ulang karena dia setelah Composer tadi install, dia itu perlu lakuin ini nih. Enter aja. Udah komplit. Terus PHP Artisan migrate ulang ya. Nah, ini berarti udah aman sih kalau udah kayak gini. Yang penting step-step tadi publish sama migrate itu setelah install Sanctum ya. Kadang ada Laravel version yang dia harus migrate dulu baru bisa works gitu loh Sanctumnya. Gue takutnya kalian di sini ada yang pakai PHP lama di kantor terus bingung gitu kan. Kenapa error-error? Nah, itu dia. Gue udah pastiin semuanya clear, udah komplit. Sekarang kita tinggal next step ya. Nah, ini dia bilang out Sanctum, ya ini udah kita lindungin pakai middleware, terus dia bilang bahwa kita belum login. Gimana cara loginnya, Bang? Ya, gimana cara loginnya? Yang pertama, kita perlu pakai hit point di mana kita define bahwa ini adalah hit point login. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita si user nembak username dan password, lalu si backend Laravelnya yang kita pakai Sanctum tadi, dia ngecek ke database, terus dicek nih si token yang dikirim klien ini apa gitu loh. Setelah dia login username dan password yang ada di database, ini tuh apa tokennya gitu loh. Gitu ya. Jadi ntar si user bisa terima nih tokennya gitu loh. Dan disimpan di cookies yang tadi gue jelasin. Disimpan di cookies atau di local storage gitu ya. Client side. Oke, ini login. Terus kita define user controller class. Ini kita bikinnya method sendiri ya. Karena kita bukan bagian dari CRUD. Jadi nggak pakai resources. Nah, di sini kita butuh public function login yang menerima request dan udah sih request doang. Oke, kita cek. Oh ini ya, ini ada setup lagi nih. Jadi setelah kita migrate di kernelnya itu kayak gini guys. Kita copy aja. Itu letaknya ada di app HTTP kernel API di sini ya. Nah begitu. Jadi kalau nggak kayak gitu, um, Sanctumnya ada apa namanya sedikit kendala karena tadinya itu di throttle gitu loh. Ya itu behind the scene-nya sih. Jadi harus harus pakai kelas-kelas ini gitu loh. Oke, terus sebentar gue lupa nih. Kalian coba scroll ke bawah aja terus cari mobile authentication ya. Nah ini dia, mobile application authentication. Jadi kayak gini caranya tuh. Sorry.
Nah, ini caranya ini sebenarnya yang tadi AI gue kasih tahu sih, dia pakai codingan yang ini. Nah, begitu ya. Oke, jadi ini kita nggak perlu sih, ini kita nggak perlu, kita return response saja. Nah, ini kita hash. Jadi tuh ini bacanya gimana guys, gitu kan? Bacanya adalah kalau usernya nggak ada atau passwordnya itu bukan uh, hasil hashing dari password jika yang user ini gitu loh. Gimana ya? I hope it makes sense sih. Jadi eh ya kalau usernya nggak ada, dia return error. Tapi kalau ada, berarti dia kesini kan. Nah, ini tuh dia ngecek hashingnya gitu loh. Karena kalau di database kan passwordnya hashing kayak gini nih. Jadi kalau dia ada, misalnya yang ini, si admin ini, terus passwordnya itu hashing dari ini gitu loh. Kalau bener ya, intinya kalau bener passwordnya, email dan passwordnya kalau bener. Nah, cuma karena kita pakai tanda seru, maka di sini lawannya bener berarti salah gitu kan. Kalau dua-duanya false atau yang ini false atau yang ini bukan dua-duanya, salah satunya ya, salah satunya false, maka kita return responsnya false invalid credentials, errornya 401. Karena kalau 401 itu adalah unauthorized ya, jadi nggak dimilik, nggak lu nggak punya hak sini gitu loh. Ya lanjut, kalau betul ya, kalau betul kita bikin tokennya dengan cara token yang tadi di Laravel ini dia ya. Ini adalah cara bikin tokennya sesuai dengan usernya siapa ya, itu ini kan ya. Nah, ini returning token hasilnya gitu loh. Jadi function ini semua itu mereturn satu token yang aktif ya. Jadi setelah ini selesai dia ke sini kan, dia bikin token di belakang layar di backend di database, ini tokennya gitu loh. Itu nah ini semua dia return gitu loh. Nah, ini kita mau simpan ke variabel namanya token aja. Kayak gitu. Nah, jadi token ini udah pasti isinya adalah token untuk usernya kan. Nah, kita returnnya pakai format gua sih lebih tepatnya, response. Nah, ini dia nih. Jadi statusnya itu true. Datanya apa? Datanya adalah user token. Jadi ada beberapa level JSON di sana yang mengasih tahu data user dan tokennya apa gitu loh. Nah, ini udah bisa dilogikin di bagian front end. Ini lo tokennya, ini lo usernya, ini lo yang harus kalian pakai gitu loh datanya. Jadi entah kalian mau hiding konten-konten atau mau misalnya uh, kalian punya button untuk mengarah ke halaman user, mau kalian hide karena itu khusus admin gitu kan ya. Nah, gimana cara tahu si front end itu tahu kalau itu admin gitu kan. Nah, makanya di sini kita return si user, di mana di tabel database itu ada role ya di kolom yang tadi kita bikin gitu loh. Kita coba aja langsung deh. Nah, ini kita coba send. Ini yang user tadi ya. Kita bikin satu lagi, kita duplicate. Oke. Jadi API login, ininya post. Karena tadi gue bikinnya post. Terus ini. Terus kita kirimnya itu form aja ya. Emailnya itu admin@admin.com misalnya. Passwordnya adalah password. Ya, yang tadi di seeder ya, inget kan? Kita send. Ya. Oke. Oke, katanya salah ya. Ada error di bagian ini variabel ya guys ya. Misalnya kita kasih aja out token ya. Ini nama sembarangan sih guys. Ini untuk define bahwa token ini tuh token autentikasi gitu loh. Nah, ini ya, true. Datanya apa? Datanya itu. Nah, kalian bisa lihat kan di situ ada admin, ada role itu admin, ada tokennya apa gitu kan. Token ini yang kita pakai untuk mendefine bahwa
ini loh orangnya, ini loh admin gitu loh. Jadi kalau si admin pencet tombol user di front end, dengan kita kirimkan tokennya, si backend tahu bahwa itu adalah admin gitu loh. Nah, gimana misalnya nih ini URL si button user tadi ya. Nah, terus gimana caranya backend tahu bahwa tokennya ini gitu loh ya. Caranya adalah di authorization, lalu kalian pencet bearer token. Terus ini ada bekasnya, ini pasti aja token yang tadi kita send lagi. Nah, lihat kan true. Admin user ini data semua user ya, gitu loh. Berhasil kan? Nah, kalau kita nggak pakai tokennya, dia nggak bakal berhasil. No, authenticated. Begitu ya. Nah, Bang, oke. Melindungi URL kalau login doang udah. Gimana caranya ngelindungin URL dengan role atau permission ya? Gimana caranya? Nah, yang mau kita lindungi adalah ini kan. Nah, kalau ini caranya nggak dari root, tapi melainkan dengan middleware ya. Sorry. Maksud gua pakai root tapi dengan middleware gitu loh. Nah, karena middleware untuk only admin itu belum ada di Laravel Sanctum atau Laravel awal, maka kita perlu bikin lagi middleware-nya. Caranya adalah kita buka command line kita php artisan make middleware admin only middleware, enter. Oke, udah kebuat. Di mana hasilnya? Hasilnya adalah di folder app http middleware, lalu di admin only middleware nih dia nih. Nah, di sini kita logikin deh. Kita logikin bahwa dia kalau admin kenapa, kalau bukan kenapa gitu ya. Oke, nah jadi kalau pakai Sanctum untuk mengambil data user yang sudah login, yang dimana dia tadi ngirim token di sini, gimana cara dia ngambil datanya itu dengan cara kita define dulu bahwa user adalah auth sanctum sorry, ini auth aduh gue lupa, ini sanctum doang terus kita ambil user. Jadi kalau kalian biasanya pakai Laravel kan kalau auth gini doang terus user itu kan udah bisa ngambil user ya, cuma karena kita pakai sanctum maka harus pakai sanctum di sininya begitu. Nah, ini kita coba DD aja ya, kita coba DD-nya dia middleware-nya jalan nggak gitu loh. Nah, untuk manggil middleware-nya kita pakai di sini namanya tadi ya. Nah, gue lupa. Jadi setelah kita bikin middleware di sini, kita perlu daftarin middleware ini gitu loh. Daftarin itu di kernel ya. Nah, ini kernel ini. Terus kalian ke sini ke bawah, lalu kalian define aja misalnya out.admin gitu kan. Nah, ini adalah middleware yang tadi gue bikin ya. Nah, terus di API-nya kita nggak pakai out sanctum lagi, kita pakainya out admin ya. Kenapa nggak out sanctum lalu out admin? Yang ngapain? Karena out admin sendiri udah pasti usernya login dong, ya kan? Nah, kita hit lagi si usernya, harusnya dia returnnya itu adalah die or dump ya. DD yang tadi nih, yang ini nih. Kita coba ya. Send. Oke, dia langsung HTML, ini adalah die or dump-nya. Nah, ini dia tuh, udah bener ya. Tuh, nah, karena kita tadi melakukan request dengan tokennya si admin, maka datanya tentu aja yang orang yang lagi login itu adalah admin. Begitu. Nah, terus kita logikin dia di sini. Kalau misalnya dia admin gimana, kalau bukan gimana, gitu kan? Cara membuat logiknya itu, ini kita copy, kita redo lagi ke depan. Nah, jadi kalau user role-nya, karena kan dia di database ya, ini udah collection kan, jadi pakainya panah.
user role-nya adalah si admin, maka lanjutin deh request-nya gitu kan, return, lanjut deh lu mau ngapain gitu kan. Kalau enggak, dia return response. Lu udah tua nih, typo mulu anjir. Nah, on authorized 401 seperti itu ya. Kita tes yang next-nya dulu, dia bekerja nggak. Send. Oke, berarti dia masih oke ya, berarti udah fungsional. Terus kalau bukan admin, kita tes nih, dia return-nya error nggak gitu kan. Kita coba dengan token usernya. Caranya gimana? Kita login aja dulu sebagai user ya. Jadi ini user@user.com, save, send. Nah ini ya, token user itu adalah ini nih. Kita copy aja. Kita ke user tadi, ini kalau pakai token admin ya, bisa ya. Sekali lagi, tuh. Kalau pakai token user, save, di mana dia role-nya bukan admin, harusnya nggak bisa. Nah, lihat kan? Oke, sip. Seperti itu tutorialnya, guys.